Sebelum kita masuk ke dalam dongengnya, sebelum itu, kemarin masih ada yang tanya nih, bosku, kenapa King Account lama rilisnya? Ya, jadi gini, itu karena kapternya udah mentok ya guys ya. Jadi buat bikin video seperti ini bakal makan waktu beberapa dekade, seperti itu. Jadi buat kedepannya kita baru bisa update satu video aja dalam 1 minggu gitu. Ya kalau udah paham sih ya, lanjut aja deh ke alurnya. Selesai mengalahkan bos monster di sebuah dungeon khusus, Yeo dan kawan-kawan akhirnya mendapatkan reward berupa peti harta diamond yang di dalamnya berisikan 20 juta poin XP, 10 juta uang, magic crystal level 100 buah, legendary archmage staff yang merupakan tongkat archmage tingkat legendary yang mempunyai tingkat sihir yang tinggi, shield of Ajax yang mampu menangkal setengah damage dari jarak jauh dan resistensi yang tinggi dalam serangan jarak dekat, sword of the pure white knight, sebuah rapier yang bisa meningkatkan damage terhadap undead dan ras iblis sebesar 30%, sebuah blueprint untuk mengenchant sword of the pure white knight yang tadi, skill book perception key untuk merasakan lokasi kunci dungeon jenis bawah tanah, dan black slate potongan misterius, di mana equipment yang didapatkan sangat cocok untuk job dari Tian, Lao Feng, dan Yin Huan. Rapier yang didapatkan Yin Huan efeknya juga dapat ditingkatkan oleh Yeo dengan arahan blueprint yang baru saja didapatkan, sebab ia sekarang sudah menjadi seorang blacksmith tingkat master. Dan kebetulan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mengenchant rapier ini sudah Yeo dapatkan, yang beberapa diantaranya di-drop oleh bos Kashiwa Akao sebelumnya. Dengan kemampuan terbarunya, Yeo pun langsung menggetok-getok rapier tersebut dengan palu Thor yang dia dapatkan dari Thor. Tak lama setelahnya prosesi penggetokan pun telah selesai. Rapier yang sebelumnya bercahaya berubah menjadi pedang sihir. Rapier yang sebelumnya bercahaya berubah menjadi pedang sihir gelap, dan setelah memegangnya, Yin Huan seakan-akan merasakan kekuatan tak terbatas yang mengalir deras dari pedang yang kini digenggamnya. Pedang ini juga berfokus dengan penumpukan damage, dan mode transformasi fisikal Demon Yin Huan akan sangat cocok dengan pedang yang satu ini. Untuk bisa memasuki mode physical demon, Yin Huan sendiri harus mengonsumsi sebuah demon kristal tingkat legendaris. Terus, kalau kamu kehabisan stok gimana? Tanya Yeo. Dan menurut Yin Huan, karena demon kristal merupakan barang yang sangat langka dan mahal, tentu saja itu akan sangat sulit untuk didapatkan. Meskipun tidak mempunyai energi sihir di dalamnya, namun itu bisa menyimpan serta meningkatkan kekuatan sihir yang telah Yin Huan kumpulkan. Di sini Yeo sempat berpikir apakah dirinya bisa mengubah sebuah magic crystal biasa ke bentuk demon crystal, sebab jika itu bisa dilakukan maka Yin Huan bisa menghemat uangnya daripada harus membeli dengan harga yang mahal, mending buat sendiri. Dan dari skill book yang Yeo dapatkan, ia juga mendapati apabila dungeon jenis lantai bawah seperti ini bukanlah satu-satunya yang ada di sini. Jika dilihat dari potongan Black Slate Proving Ground, maka masih terdapat 9 buah dungeon lagi yang serupa. Selain itu, dungeon khusus ini juga sama seperti sebuah game yang dapat dijalankan berulang-ulang. Jadi di sini Lao Feng meminta untuk melakukan permainan dari awal. Namun Yeo malah memberikan 2 buah pilihan kepada mereka. Yang pertama, membersihkan dungeon lagi. Tapi menurut Yeo, jika melakukan hal tersebut maka item dari peti harta karun pasti isinya tidak akan sebagus yang mereka dapatkan pertama kali. Kedua, menggunakan kesempatan ini untuk menyerap magic crystal level 100 untuk meningkatkan level mereka. Karena Yeo juga sudah terlalu banyak mempunyai magic crystal di gudang penyimpanannya. Lao Feng dan Tian pun menyatakan apabila tingkat konversi dari penyerapan magic crystal mereka itu sangat rendah. Jadi, melakukan metode penyerapan hanya akan membuat mubazir magic crystal tersebut. Sedangkan Yin Huan ternyata memiliki tingkat konversi 95%. Tingkat penyerapan sebanyak itu membuktikan apabila Yin Huan adalah jenius berbakat. Dengan menggunakan metode penyerapan magic crystal, tentunya wanita ini bisa meningkatkan level dengan mudah. Tapi meskipun demikian, Yin Huan tidak menyukai metode seperti itu. Dirinya malah lebih suka menerobos level sambil mengumpulkan pengalaman dalam pertempuran yang sebenarnya. Yap, tanpa melalui rintangan dan bahaya, seseorang takkan bisa menghadapi era yang kejam seperti di dunia mereka. Dan karena itulah, akhirnya semuanya sepakat untuk kembali melanjutkan pembersihan dungeon. Di sore harinya,
Pembersihan dungeon pun sudah selesai dilakukan. Yeo dan kawan-kawan pun sudah keluar dari dungeon tersebut. Setelah melakukan raid selama 50 ronde seharian, itu terasa sangat melelahkan. Capeknya seakan-akan mau mati, sampai-sampai muntah pelangi. Meskipun telah mengalami banyak peningkatan level, tapi pembersihan tersebut benar-benar menguras tenaga mereka. Setelah menjalankan raid sebanyak 50 ronde, kunci dungeon pun langsung hancur dan tidak dapat digunakan kembali. Peti harta yang mereka buka selanjutnya juga hanya berisikan item-item sampah yang tidak berharga. Itu sama seperti yang Yeo katakan sebelumnya. Karena semua orang sudah bekerja keras hari ini, maka aku akan menyiapkan hidangan yang lezat untuk kalian, ucap si kucing yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Jadi, setelah mengirim Kiki dan yang lainnya keluar tembok, Yeo teringat dengan si kucing yang masih berada di dungeon. Jadi sekalian aja Yeo bawa. Dari apa yang si kucing sampaikan sebelumnya, Yin Huan pun tidak terima, karena dialah yang seharusnya memasak makanan untuk Yeo. Mana mungkin bisa seekor kucing sepertimu bisa memasak hidangan yang lezat, tuturnya. Karena sudah begini, maka keduanya pun akan bertanding untuk membuktikan masakan siapakah yang lebih maknyos. Dan kemudian, nampak terlihat dari bentukannya saja, masakan Yin Huan sudah sangat amburadul. Taunya itu adalah pertama kali wanita ini masak. Dan setelah Yin Huan merasakan masakan si kucing, kelezatan apa ini? Dan wanita tersebut pun malah meminta si kucing untuk menjadi gurunya dalam hal memasak. Momen-momen itu pun terasa sangat seru dan menyenangkan. Nampak terlihat gelak tawa yang tersirat dari wajah mereka. Tapi kesenangan mereka tidak bertahan dengan lama. Tiba-tiba saja si gendut melakukan panggilan kepada Yeo. Tapi kata-kata si gendut tidak terdengar begitu jelas dan komunikasinya putus-putus. Tapi terdapat beberapa kata yang terdengar bahwa saat ini tim Horizon sedang diserang. Panggilan si gendut lantas membuat Yeo panik, sebab masih terdapat keluarganya yang ia titipkan kepada tim Horizon. Ya, broken down. Serangan gerilya terlalu kuat. Dan kemudian koneksi pun terputus, dan itu membuat situasi semakin tidak kondusif. Pada awalnya Yeo berniat untuk menjemput keluarganya esok hari, tapi tanpa diduga kondisinya malah menjadi kacau seperti ini. Karena darahnya sudah mendidih, Yeo pun langsung mengaktifkan mode Raja Qian. Aura kemarahan bercampur rasa panik yang ia pancarkan juga menghempaskan barang-barang di sekelilingnya. Berikut dengan hidangan yang dibuat oleh si kucing. Di dalam benaknya hanya ada satu kalimat untuk situasi saat ini, yakni pergi secepat mungkin untuk menolong keluarganya serta tim Horizon di hutan belantara. Mengetahui apabila Yeo sedang naik pitam dan dirasa akan bertindak sembrono, Yin Huan pun memeluknya sambil mencoba untuk menenangkan sang MC. Karena situasi di hutan belantara itu sangat rumit dan juga berbahaya. Tanpa mengetahui seluk-beluk hutan belantara dan menyerang tanpa mengetahui siapa musuhnya, maka konsekuensinya pun akan sangat tinggi, tutur Yin Huan. Ucapan Yin Huan juga dibenarkan oleh Yeo, di mana dirinya sekarang sudah jauh lebih tenang dari sebelumnya. Yeo juga meminta maaf kepada si kucing karena dia sudah menghempaskan makanan yang si kucing buat. Tapi itu tidak mengapa, jawab si kucing. Makanan bisa dibuat lagi nanti. Tapi Kiki hanya ada satu, jadi dia harus diselamatkan, tuturnya. Dari kata-kata si gendut sebelumnya diketahui apabila tim mereka diserang oleh sekelompok orang yang disebut dengan Broken Down. Dan karena diantara mereka Yin Huan lah yang berpengalaman soal hutan belantara, jadi Yeo bertanya kepadanya terkait dengan kelompok yang satu ini. Dan menurut Yin Huan, sepertinya Broken Down ini merupakan sebuah organisasi kecil yang terdiri dari beberapa penjahat. Organisasi seperti mereka itu sangat banyak di hutan belantara, tapi nyatanya tim Horizon itu adalah tim yang cukup tangguh. Mengapa mereka bisa dikalahkan? Siapakah sebenarnya Broken Down ini? Itulah yang mengganggu pikiran Yeo. Sial, aku terlalu meremehkan hutan belantara dan malah menempatkan keluargaku dan teman-temanku dalam bahaya, pikirnya. Dan setelahnya Yeo pun kembali bertanya mengenai informasi lebih lanjut tentang hutan belantara. Supaya lebih jelasnya, Yin Huan mengeluarkan perangkat holografis yang akan digunakan sebagai gambarannya, dan dikatakan olehnya, setelah munculnya era Earth Old Age ratusan tahun yang lalu, dunia juga mengalami musibah dengan terjadinya mutasi terhadap beberapa makhluk hidup, dan itu memaksa para manusia untuk berlindung di balik zona aman. Sedangkan di luar zona aman adalah hutan belantara yang dipenuhi oleh mara bahaya. Tetapi itu tidak berarti tidak ada tempat tinggal manusia di hutan belantara tersebut. Orang-orang di hutan belantara sendiri dibagi menjadi dua kategori. Pertama adalah penduduk biasa di pemukiman kecil, yang terdiri dari orang-orang miskin yang mengandalkan berburu monster tingkat rendah guna mendapatkan imbalan, di mana Yin Huan kecil juga pernah tinggal di tempat seperti itu. Kedua, yakni tim hutan belantara yang terdiri dari tentara bayaran, bounty hunter, dan para penjahat, di mana organisasi seperti ini banyak ditemukan di beberapa penjuru hutan belantara, dan banyak dari mereka yang berada di tim skala besar.
Dan selanjutnya adalah kondisi area di sekitar hutan belantara. Contohnya, seperti sebelumnya, panggilan si gendut tidak begitu jelas dan terputus-putus. Dan itu terjadi dikarenakan terdapat sebuah energi tak dikenal yang dapat mengganggu komunikasi, yang efeknya akan terasa apabila seseorang pergi ke hutan belantara sejauh 500 km dari zona aman. Tapi komunikasi dapat dipulihkan apabila seseorang berada di dalam jangkauan stasiun komunikasi khusus yang juga tersebar di hutan belantara. Energi misterius ini juga mengganggu medan magnet dan navigasi sehingga banyak zona larangan terbang di hutan belantara, yang membuat para manusia harus menggunakan kendaraan darat atau jalan kaki apabila mereka ingin menjelajahi hutan belantara. Sedangkan pada malam harinya para monster akan menguasai area hutan belantara, dan penglihatan yang buruk di malam hari juga membuat orang-orang dan bahkan para pemburu tingkat tinggi tidak bisa beraktivitas dan lebih memilih untuk membangun kemah di tempat yang aman. Ada pula tempat yang sangat mengerikan di hutan belantara, dan itu adalah tanah berkabut yang akan muncul secara random. Meskipun akan sangat jarang muncul, tapi jika seseorang terjebak di dalam tanah berkabut, maka orang tersebut akan merasakan keanehan seakan-akan terdapat sebuah pembatas, yang semakin lama kabut tersebut akan semakin melahap seseorang di dalamnya. Entah itu orang-orang lemah ataupun orang-orang kuat, efeknya akan tetap sama. Karena merasa penasaran dengan stasiun komunikasi yang disebutkan, Tian-Tian pun bertanya siapakah orang yang sudah membangun tempat itu. Yin Huan pun menjawab bahwasannya tempat tersebut berasal dari peninggalan peradaban kuno yang masih terus diteliti hingga saat ini. Setelah mendapatkan info tentang hutan belantara, langkah selanjutnya Yeu berniat untuk pergi mencari stasiun komunikasi untuk menemukan titik koordinat dari lokasi si gendut, untuk mencari tahu apa yang sudah terjadi kepada tim Horizon. Dan jika tidak ada mereka di sana, maka Yeu akan pergi ke area pemukiman terdekat untuk menemukan petunjuk yang terkait dengan Broken Dawn, karena Yeu masih belum mengetahui tentang organisasi Broken Dawn ini. Dan agar ia tidak tersesat di malam hari, Yeu akan mengandalkan peta Muei dan skill True Eye-nya sebagai petunjuk jalan. Jadi tidak perlu khawatir akan tersesat selama dirinya tidak bertemu dengan tanah berkabut. Dan karena sudah memikirkan persiapannya, Yeu akan langsung berangkat ke TKP. Di sini Yin Huan, Tian-Tian dan si kucing juga meminta ikut bersama Yeu. Tapi Lo Feng yang sadarkan diri lanjut menyuruh mereka untuk tidak ikut dengan sang MC. Bagi mereka yang tidak mengetahui apa-apa tentang hutan belantara, hanya akan menghambat laju dan membebani Yeu saja di dalam perjalanannya. Apalagi mereka tidak sekuat Yeu, tutur Lo Feng, yang lantas membuat Yin Huan, Tian-Tian dan si kucing mengurungkan niatnya untuk pergi bersama dengan Yeu. Tapi satu hal yang pasti, Yeu berjanji akan membawa kembali keluarganya dengan selamat berikut dengan Kiki. Dan tanpa memakan banyak waktu, Yeu pun langsung berangkat menuju tempat kejadian perkara melewati jalur udara. Dan kemudian kita akan dibawa ke area gurun pasir di sekitar hutan belantara. Singkat cerita, Yeu kini sudah mendapatkan titik koordinat terakhir dari si gendut yang lokasinya lebih dari 1000 km dari lokasi zona aman barat daya. Pada kondisi ini, Yeu juga terus terbang dengan kecepatan penuh tanpa kehilangan arah meskipun kondisinya sangat gelap. Itu semua berkat peta Muei dan True Eye yang durasinya sudah semakin panjang setelah akun Raja Qian di-upgrade sebelumnya. Di arah jalur terbangnya, Yeu juga sempat berpapasan dengan beberapa monster kelelawar yang menghalangi jalannya. Tapi Yeu yang sedang terburu-buru menerobos dengan serempetannya, yang langsung membuat para monster mokat secara instan di udara bebas menjadi kelelawar panggang. Hingga akhirnya tibalah ia di titik koordinat yang sebelumnya didapatkan. Dengan kecepatan terbang maksimum hanya butuh 1 jam saja bagi Yeu untuk bisa sampai ke tempat ini. Tapi nampaknya kedatangannya sudah telat. Yang tersisa kini hanyalah tempat urak-urakan, yang menandakan apabila sebelumnya telah terjadi pertempuran yang brutal, serta tumpukan mayat sehabis peperangan. Ada pula para monster yang masih berkeliaran di sekitar area bekas pertarungan tersebut. Menyadari kemunculan seorang manusia yang masih hidup, para monster-monster tersebut pun langsung menerjang ke arah Yeu yang tubuhnya terlihat masih muda dan segar, yang dagingnya pasti akan sangat nikmat dan empuk. Tapi mereka tidak tahu siapakah sosok yang ada di hadapan mereka. Bastard, ungkap Yeu yang tengah dilanda emosi dan langsung menghanguskan semua monster secara bersamaan dengan api hitamnya.
Di saat itu pula dari arah lain terdengar suara minta tolong yang berasal dari tumpukan jasad-jasad beberapa tim Horizon yang telah wafat. Setelah diangkat dari tumpukan mayat, ternyata dia merupakan seorang wanita yang juga merupakan bagian anggota dari tim Horizon yang bernama Wang Hui. Sambil Yeu meminumkan kepada wanita tersebut sebotol potion agar dirinya kembali pulih. Dan seusai meminum potion tersebut dan kembali prima, Heu bertanya kepadanya tentang situasi yang terjadi di tempat tersebut, hingga akhirnya didapati. Setelah malam tiba, ketua tim Horizon Lan Qingyun memutuskan untuk berkemah di tempat tersebut bersama dengan semua anggota timnya. Tapi secara mendadak di tengah makan malam mereka, kemah yang baru saja didirikan diserang oleh sekelompok monster yang tiba-tiba saja muncul. Sebenarnya hal tersebut tidak jadi masalah, karena hal seperti itu sudah biasa terjadi. Namun pada saat mereka bertarung melawan para monster, jangan mendekat, ucap Wang Hui yang tiba-tiba saja terkena serangan mental di tengah-tengah penjelasannya. Dari apa yang terlihat, Yewu pun menyimpulkan apabila wanita ini sudah melihat sesuatu yang mengerikan sampai-sampai psikisnya terkoyak. Untuk menyadarkan wanita ini, cara yang biasa-biasa saja takkan mungkin ampuh. Tapi untunglah dia bertemu Yewu karena beliau mempunyai skill mind control yang juga bisa Yewu manfaatkan untuk meredam rasa traumatik yang dialami oleh seseorang, walaupun itu tidak sepenuhnya. Dan kemudian si wanita pun sadar, tapi ia tidak ingat mengapa dirinya bisa mengeluarkan air mata di tengah ceritanya. Kembali ke topik, Wang Hui kembali menjelaskan dengan tubuh gemetar. Jadi pada saat mereka bertarung melawan monster, tiba-tiba saja muncul 5 orang yang entah berasal dari mana. Meskipun tidak mengenalnya, tapi ia sempat mendengar dari ketua Lan Qingyun apabila kelima orang tersebut adalah Broken Down. Pada awalnya si ketua mengajak 5 orang tersebut untuk bekerja sama, namun dirinya diabaikan dan seketika 5-limanya berubah menjadi monster yang sangat kuat. Bukan hanya itu saja, mereka bahkan memanggil para monster yang lainnya, sehingga tim Horizon harus berhadapan dengan para monster yang jumlahnya sangat banyak. Alhasil mereka pun langsung disudutkan. Dalam situasi tanpa adanya harapan untuk menang, ketua Lan kemudian menyebar pasukan menjadi beberapa bagian, dan tim yang bersama dengan Wang Hui atau wanita ini bertugas untuk mengawal Yunfei dan yang lainnya. Yunfei? Dia adalah adikku, dan bagaimana dengan keluargaku yang lainnya? Apakah mereka berhasil lolos? Tanya Yewu yang mulai kehilangan kendali. Setelah mengetahui apabila pria di hadapannya adalah bosnya sendiri, ia pun langsung kaget. Namun sayangnya wanita ini juga tidak tahu kondisi terkini mengenai keluarga sang MC, karena dirinya dikepung oleh para monster sebelumnya. Dan setelah sadar, tiba-tiba ia sudah berada di antara tumpukan mayat. Karena ia tidak tahu, Yewu pun menanyakan tentang rute pelarian Lan Qingyun, dan mungkin saja semua keluarganya sedang bersama pria tersebut. Dan Wang Hui pun menunjukkan sebuah jalan yang menjadi rute pelarian mereka. Oke, jadi sekarang Yewu berniat untuk pergi mencari mereka, sedangkan wanita ini akan diletakkan di tempat yang aman oleh Yewu. Oh, apakah kau akan pergi meninggalkanku sendirian? Ungkap Wang Hui sambil mengeluarkan sebuah belati di saat Yewu berjalan memunggunginya. Dan ternyata tanpa diduga-duga dan tanpa kita semua sadari, wanita tersebut ternyata langsung menyerang seekor Zerg yang tiba-tiba muncul tepat di belakang Yewu. Dan dengan riangnya mengatakan, meskipun dia baru bertemu dalam waktu yang singkat dengan Yunfei, tapi dirinya sudah menjadi teman yang cukup akrab. Jadi Wang Hui sangat berharap agar Yewu bisa menyelamatkan adiknya. Itu sih sudah pasti, jawab Yewu yang sempat salah sangka, kirain wanita ini mau menikamnya dari belakang. Taunya enggak. Namun di saat itu pula Wang Hui merasakan sakit yang amat sangat di bagian perutnya, dan itu mengalami kedutan yang terus-menerus dan tidak ada henti-hentinya. Hingga akhirnya tubuh wanita ini pun meledak. Potongan-potongan tubuhnya pun berhamburan ke segala arah. Yewu juga terkena cipratan darah dari wanita tersebut. Ternyata di dalam pertempuran sebelumnya, tubuh wanita ini telah tersemaikan seekor monster elit langka yang memilih tubuh Wang Hui sebagai inangnya. Dan itu merupakan salah satu kemampuan unik berkembang biak dari makhluk yang satu ini. Tapi sesaat setelah kemunculannya, makhluk tersebut langsung terpotong-potong secara brutal dengan tebasan api Yewu. Dilanjutkan dengan membakar habis tubuhnya. Itu juga sebagai bentuk penghormatan atas tragedi yang dialami oleh wanita tersebut, di mana api hitam yang ia keluarkan seakan-akan berbentuk seperti sebuah batu nisan. Ia juga lantas pergi setelahnya untuk menepati janjinya untuk menyelamatkan Yunfei beserta yang lainnya.
Setelah menyusuri jalan yang diberikan Wang Hui sebelumnya, Yeu kini telah tiba di pedalaman hutan belantara, di mana dirinya mendarat di sebuah tempat yang terlihat di sekelilingnya terdapat jejak-jejak pertempuran dan jejak-jejak kaki manusia tersebar di mana-mana. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kemungkinan Yun Fei dan yang lainnya yang masih hidup. Yeu juga merasakan apabila dirinya tidak bisa membuang-buang waktu mencari keluarganya dengan mengikuti setiap jejak kaki yang tersebar di mana-mana. Oleh karena itulah, langkah selanjutnya ia akan mencari informasi lebih lanjut mengenai Broken Dawn. Karena jika Yeu berhasil melacak keberadaan Broken Dawn, maka besar kemungkinannya ia juga akan bertemu dengan Yun Fei dan yang lainnya. Tapi masalahnya bagaimanakah cara mencari tahu informasi Broken Dawn? Apalagi dia bukanlah siapa-siapa di hutan belantara ini. Di saat itulah, Yeu sempat mengingat wanita bertelinga kucing yang sempat ia temui di ruang virtual Huang Zheng, di mana wanita tersebut meninggalkan alamat yang berlokasi di hutan belantara kepadanya. Dan jika Broken Dawn juga berubah menjadi monster dengan bantuan potion, maka wanita bertelinga kucing ini akan berpotensi mengetahui informasi yang relevan terkait dengan Broken Dawn. Mengingat job dari wanita ini adalah seorang alkemi. Hingga akhirnya Yeu pun kini telah tiba di alamat yang ditinggalkan oleh wanita bertelinga kucing, tepatnya di hutan belantara area C30. Itu merupakan sebuah kota terpencil dan tepat di depan pintu masuk nampak terlihat dua penjaga yang mengarahkan senjatanya kepada orang asing alias Yeu. Hei, tenang, jangan tembak aku. Aku bukanlah seorang pengangguran yang tidak punya bakat. Alchemy, engineer, blacksmith, atau apapun yang kalian butuhkan, aku rasa aku bisa melakukannya. Dan tentu saja, mana mungkin kedua penjaga gerbang ini mau percaya dengan kata-kata seorang anak yang bahkan bukan berasal dari kota mereka. Mereka juga langsung menyuruh bocah asing yang muncul ini untuk cepat pergi jika tidak ingin ditembak. Dan obrolan mereka yang sangat berisik juga membangunkan sang ketua penjaga yang lagi molor. Si bawahan ini pun lanjut menjelaskan bahwa ada seorang anak asing yang muncul malam-malam dan mengatakan apabila dia jago dalam hal engineer, alkemia, dan blacksmith. Setelah mengetahuinya, si ketua mengingat pompa air satu-satunya di kota mereka sedang rusak. Jadi jika anak ini memang seorang engineer, mengapa tidak membiarkan anak ini membetulkannya? Toh jika tidak bisa melakukannya, tinggal kita lempar aja bocah ini, ucap si ketua. Tak lama setelahnya, mereka semua pun sudah berada di lokasi pompa air yang rusak. Dan Yeu yang mengaku sebagai seorang engineer langsung disuruh untuk membetulkannya. Sempat terlintas di dalam benak Yeu, mengapa kota sebesar ini cuma mempunyai pompa air berukuran sedang? Kehidupan di hutan belantara memang benar-benar keras. Itu sangat berbanding terbalik dengan kehidupan di zona aman. Hal itu diikuti dengan seorang wanita yang muncul dan langsung mencoba menghentikan kelakuan para penjaga yang membiarkan orang asing main-main dengan pompa air. Wanita ini bernama Shasha, yang merupakan seorang putri dari wali kota di kota tersebut. Si ketua penjaga yang agak ngeri dengan anak pak wali kota ini pun beralasan bahwa dia cuma ingin membuktikan kata-kata Yeu yang katanya jago dalam hal engineer. Namun Shasha takkan percaya, mana mungkin anak ini bisa membetulkan pompa air tersebut. Cepat usir dia, ungkapnya. Tapi di saat mereka sedang ngobrol, Yeu sudah menyelesaikan pekerjaannya yang sudah memperbaiki pompa air di kota tersebut. Bagaimana mungkin? Pompa air ini setidaknya membutuhkan seorang engineer tingkat menengah untuk bisa memperbaikinya. Yip, kelakuan Yeu membuat mereka semua terkaget-kaget dan terkejut-kejut. Apalagi Yeu tidak hanya memperbaikinya saja, tetapi ia juga meningkatkan daya hisap dan daya sembur dari output pompa tersebut. Dia juga bahkan menambahkan sistem filtrasi supaya air yang dihasilkan lebih jernih dari sebelumnya. Para penjaga pun mengucapkan terima kasih banyak yang paling dalam kepada Yeu karena mereka sebelumnya belum meminum air bersih selama beberapa hari terakhir. Shasha yang sebelumnya marah-marah lantas meminta maaf kepada Yeu atas dirinya yang tidak mempercayai Yeu sebelumnya. Itu tidak mengapa, kata Yeu. Dan yang paling penting, bisakah Shasha menunjukkan lokasi dari alamat C30 nomor 24? Shasha pun mengetahui alamat nomor 24 adalah rumah Molisha. Tapi sangat disayangkan, orang itu sedang pergi untuk mencari obat 3 hari yang lalu dan dia belum kunjung kembali hingga saat ini. Masa sih? Kata Yeu yang menunjukkan sikap seperti orang tidak percayaan. Itu membuat Shasha kesal karena ia benar-benar berbicara sesuai fakta. Dan untuk membuktikannya, keduanya pun pergi ke rumah Lisa. Dan benar, orang tersebut tidak ada di rumahnya. Yeu yang tidak mempunyai banyak waktu lagi nampak terlihat sangat kesal sambil dirinya terus menggedor-gedor pintu rumah Lisa. Melihat Yeu yang sepertinya sedang punya masalah, Shasha pun bersedia untuk membantunya karena bagaimanapun juga kota ini berhutang banyak kepada Yeu. Oke, apakah kau tahu tentang Broken Dawn? Aku ingin mencari mereka, tanya Yeu.
Meskipun terdengar tidak asing, tapi Sasha tidak tahu tentang Broken Down. Jadi dia mengajak Yew untuk menanyakan itu kepada ayahnya, sebab ayahnya adalah wali kota yang tahu tentang banyak hal. Di pertengahan jalan, keduanya pun sempat melakukan sedikit obrolan. Sasha di sini merasa sangat iri dengan Yew. Di usianya yang masih sangat muda, Yew sudah menjadi seorang engineer tingkat menengah, ucapnya. Sasha yang juga seorang engineer tapi di tahap pemula meminta Yew untuk memberikannya sedikit ilmunya. Mari kita bicarakan ini nanti saja ya, jawab Yew yang tidak menolak keinginan wanita tersebut. Dan keduanya pun akhirnya tiba di lokasi yang dituju. Sesampainya di sana, Sasha dengan barbar menendang pintu masuk sambil berkata, "Mana si tua bangka? Cih, gadis sialan. Sudah kubilang untuk membuka pintu pelan-pelan dengan tanganmu, bukannya ditendang dengan kakimu," ucap sang ayah yang terlihat sedang mengadakan rapat. Hubungan ayah dan anak ini sepertinya cukup barbar. Jadi, diskusi yang sedang mereka lakukan ini membahas seputar pompa air yang sedang rusak. Dan si Pak Wali Kota ini sedang pusing mencari ahli mesin dan juga bahan-bahan untuk memperbaikinya. Udah, gak usah pusing, karena pompa air kita sudah diperbaiki oleh Yew, ungkap Sasha. Namun ayahnya ini takkan percaya begitu saja dengan omongan anaknya. Dan setelah dicek oleh bawahannya, nyatanya itu benar. Dan bahkan sekarang rasa airnya ada manis-manisnya. Pak Wali Kota yang sangat gembira langsung merangkul dan menanyakan kepada Yew atas perbuatannya berapakah bayaran yang dia mau. Tapi di sini Yew tidak sedang membutuhkan uang, namun ia membutuhkan informasi mengenai Broken Down. Wajah Pak Wali Kota seketika berubah dan dia langsung menyuruh semua orang untuk meninggalkan ruangannya. Di antara semua orang, cuma Sasha yang tetap bersikeras untuk tetap berada di dalam ruangan untuk mendengarkan obrolan ayahnya dan Yew. "Jika kamu masih menginginkan apa yang aku janjikan sebelumnya, cepat turuti perkataan ayahmu," ungkap Yew dengan wajah serius. Dan kemudian Sasha dengan gercepnya langsung keluar. Itu membuat si ayah heran, padahal ucapan darinya tidak pernah dipatuhi anaknya. Tapi kenapa dia bisa patuh terhadap Yew? Dan karena sudah tidak ada siapa-siapa lagi, keduanya pun akan memulai pembahasannya. Tapi sebelum itu, topik Broken Down ini adalah pembahasan yang sangat rahasia. Jadi untuk mendapati info yang satu ini, perbaikan pompa air belumlah cukup. Jadi sebagai gantinya, Pak Wali Kota berharap agar Yew mau membantunya memperbaiki tembok kota. Dan Bapak Wali Kota ini yakin apabila Yew pasti bisa melakukannya. Sebab untuk bisa tetap bertahan di hutan belantara, tembok kota yang mumpuni sangat dibutuhkan demi kelangsungan hidup orang-orang yang tinggal di sana. Selain itu, tidak perlu ditanyakan lagi seberapa akuratkah informasi yang akan Yew dapati, sebab bapak-bapak ini juga anggota Broken Down.